إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara iman adalah perkara penting pokok dalam agama kita. Oleh karenanya hendaklah setiap kita yang mengaku sebagai orang-orang beriman hendaknya senantiasa mengevaluasi keimanan kita ini. Karena syarat masuk surga adalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Lihat, kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Lilladzina amanu, orang-orang yang beriman. Surga hanya untuk orang beriman, jamaah. Juga Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Oleh karenanya penting untuk terus-menerus, ya ikhwah, menguatkan, memperbaharui iman kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innal iman la yakhluqu. Sungguhnya iman itu bisa usang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana usangnya baju kalian. Maka kata Nabi SAW, hendaklah minta kepada Allah Azza wa Jalla ayyujaddidal iman fi qulubikum. Hendaklah minta kepada Allah untuk memperbaharui, menguatkan imanmu, karena iman inilah syarat masuk surga. Iman bukan sekadar mengatakan aku beriman kepada Allah. Itu orang munafik. Apabila dikatakan mereka beriman, dia katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau dia tidak bersama dengan orang beriman, mereka mengatakan kami tidak beriman. Maka iman yang benar harus kita tahu, jamaah, agar benar-benar kita masuk surga sesuai dengan syarat-syarat keimanan yang Allah Ta'ala dan Rasulullah tetapkan buat kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman ini tidak boleh mengenal keraguan-raguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi. Ya. Dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwanya. Kemudian Allah katakan, thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Apakah semua yang kita imani ini masih ragu-ragu? Maka ini tidak boleh. Itu bukan orang beriman, itu orang munafik namanya kalau ragu-ragu.
Maka sesuatu yang kita imani harus kita yakini dengan kuat. Tidak boleh ragu-ragu. Dan iman adalah dalam pengertian istilah adalah mengimani 6 pokok keimanan dalam agama kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pokok dari seluruh keimanan. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah benar begitu sesuai dengan apa yang Allah taala tetapkan? Beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada nabi dan beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini pokok keimanan, usuluddin, pokok dari agama, mengimani ini. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada kaedah-kaedah yang ingin kami sampaikan. Kaedah keimanan berkaitan dengan 6 rukun iman ini. Ya. Yang pertama, keimanan kepada keseluruhan rukun iman tersebut. Ini merupakan tuntutan, keharusan. Siapa yang meninggalkan salah satu rukunnya, maka ia tidak beriman. Maka ia kafir. Lawan dari iman adalah kafir, dan tidak bermanfaat keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla walaupun dia beriman kepada rukun iman yang lain. Allah Ta'ala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Semua orang-orang beriman, semuanya beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tidak membedakan rasul yang lain dengan salah satu rasul yang lain. Perhatikan ikhwan, a'azanillahu wa iyyakum. Juga Allah Ta'ala katakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini satu paket semuanya. Adapun yang berkaitan dengan takdir ada di dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, yakni takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak disebut beriman misalnya orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beriman kepada hari kebangkitan. Sebagaimana yang ada pada orang-orang kafir Quraisy. Mereka kalau ditanya man rabbuk, man khalaqas samawati wal ard, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka beriman. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi ketika dikabarkan tentang adanya hari kebangkitan, mereka ingkari. Mereka tidak beriman bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Dalam banyak ayat mereka banyak menyebutkan ahasiban nasu la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabun nasu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan mereka di hari kiamat? Ini tidak disebut beriman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sebagaimana juga orang-orang musyrik Arab, ya, mereka beriman, ya, kepada sebagian ayat yang sebagian rukun iman, tapi mereka tidak beriman kepada rukun-rukun yang lain. Maka tuntutan, keharusan keimanan adalah beriman kepada seluruh pokok-pokok keimanan. Atau misalnya ada sebagian kaum yang mereka tidak beriman kepada takdir. Ya. Ada satu riwayat di mana ada orang datang mengadukan bahwasanya di Irak ada orang yang tidak percaya dengan takdir. Lalu dia datangi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Umar? Ikhwa, a'azani Allahu wa iyyakum. Fa idza laqita haula fa akhbir ana bari'un minhum. Kalau kau ketemu dengan mereka, mereka tidak percaya dengan adanya takdir. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan murni karena keinginan dan kehendak kita. Allah tidak turut campur tangan dalam perbuatan kita.
Maka Ibnu Umar mengatakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Wallahi, kata Ibnu Umar, kalau mereka punya satu gunung emas Uhud, fa anfaqahu, lalu mereka berinfak, ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Mereka tidak beriman, Allah tidak terima infaknya yang satu gunung emas sampai mereka beriman kepada takdir. Maka 6 rukun iman ini harus satu paket jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian kaidah selanjutnya, ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum, adalah bahwasanya mengimani rukun iman tadi, ya, pada setiap rukun iman itu, ya, harus komprehensif, bukan hanya setengah-setengah atau secara parsial, ya. Katakanlah mereka beriman kepada 6 rukun iman ini, tapi beriman kepada Allah misalnya hanya mengimani rububiyahnya, tidak mengimani uluhiyahnya. Orang-orang kafir Quraisy, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan engkau, mereka menjawab Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk menyembah Allah saja, mereka enggak mau. Aja'alal ilaha ilaha wahida. Apakah mereka, kata mereka, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan Tuhan hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini tidak mungkin, ini mengherankan. Tapi kalau ditanya tentang siapa Rabbmu, mereka mengatakan Allah. Tapi ketika disuruh berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Ini tidak disebut beriman. Sebagian kita begitu, ketika ditanya siapa Rabbmu, Allah. Tapi ketika mereka punya masalah, mereka ke dukun. Mereka pergi ke tempat-tempat orang-orang soleh, kubur-kubur orang soleh untuk menyampaikan hajatnya, bukan kepada Allah Subhanahu. Ini tidak benar. Beriman kepada Allah harus utuh, mengimaninya bahwa dialah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur, mengelola, menguasai, memelihara alam semesta ini. Tapi pada saat yang sama kita juga mengimani hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itulah makna uluhiyah. Itulah makna la ilaha illallah, yang merupakan syarat masuk surga. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Celakanya banyak yang tidak paham makna ibadat jamaah, sehingga mereka tidak sadar kalau dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Mereka mengkhususkan ibadah hanya salat, puasa, zikir, sujud, baca Quran. Tidak jamaah. Mereka menyembelih misalnya untuk si fulan, untuk wali ini, untuk wali itu. Mereka anggap ini bukan ibadah, karena mereka salah paham. Karena mereka anggap menyembelih itu bukan ibadah, padahal ibadah, penyembelih adalah ibadah. Bukankah Allah Ta'ala katakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah karena Allah. Berarti sembelihan adalah ibadah. Kita dapati negeri kita jamaah, banyak sebagian saudara-saudara muslim kita, mereka menyembelih untuk wali ini, mereka menyembelih untuk wali itu, mereka pergi ke kuburan para wali-wali untuk menyembelih agar hajatnya terpenuhi. Wal iyadu billah. Mereka kalau mau bikin sesuatu jembatan, mereka tanam kepala ini, kepala kambing, kepala ini, alirkan darah. Mereka anggap bukan syirik karena mereka salah paham. Ternyata mereka anggap menyembelih bukan ibadah, padahal ibadah. Bukankah Allah Ta'ala katakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Berdoa adalah ibadah. Tapi sebagian orang tidak paham, dia pikir berdoa, salat, mereka kemudian mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, lalu mereka meminta adalah ibadah. Bukankah Nabi SAW fa idza sa'alta fas'alillah, jika kau minta kepada Allah, bukan minta kepada ruh-ruh orang soleh. Di negeri kita ketika ada hajat, ketika ada ini, pergi ke kuburan orang-orang soleh yang tidak diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Inilah keimanan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang berhak, hanya Allah yang punya hak untuk diibadahi. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Yang diibadahi kepada selain Allah banyak banget, Pak. Kita harus khawatir. Kenapa Allah Ta'ala katakan, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Sebagian besar manusia itu kafir, tidak beriman, kata Allah. Walaupun engkau berusaha agar mereka beriman. Lihat ini. Ini keniscayaan. Juga Allah Ta'ala katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia tidak beriman, bahkan mereka menyekutukan Allah. Ini kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran, Pak. Bagaimana kita tidak khawatir? Penduduk dunia ini 2/3 adalah kafir. Hanya sebagian kecil kita muslim ini yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu pun sebagian muslim juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin yang akan khawatirkan iman kita. Hendaklah kita merasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana tidak? Manusia sebagian besar terjatuh dalam kesyirikan ini. Cuma memang sebagian macam-macam yang mereka sembah. Boleh kita lihat jamaah ini melakukan, ada yang menyembah malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah banatullah, anak-anak Allah, lalu mereka sembah. Ada yang dibawanya lagi, mereka menyembah para nabi dan rasul. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah orang soleh namanya Uzair. Macam-macam mereka sembah. Kemudian dibawanya para nabi, orang-orang soleh. Dulu Wad, Suwa, Yagus, Ya'us, Nasr. Orang-orang solehnya di zaman Nabi Nuh disembah setelah mereka meninggal. Dan yang luar biasa jamaah, rata-rata orang soleh disembah ketika mereka sudah meninggal, bukan pada saat mereka hidup. Itulah setan. Nabi Isa disembah kapan? Setelah dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke atas langit. Semua orang-orang soleh disembah ketika mereka meninggal, bukan pada saat mereka hidup, karena tidak mungkin boleh oleh mereka. Bahkan di bawahnya, Pak, ada yang menyembah binatang jamaah. Sebagian orang menyembah sapi, mereka menganggap sapi adalah Tuhan. Wallahu musta'an. Bahkan saya pernah mendengar ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah ular kobra. Di bawahnya ada yang menyembah pohon, Pak. Mereka mempersembahkan sesajen di bawah pohon karena dianggap pohon ini keramat. Apalagi ada yang menyembah di bawah pohon, ada yang menyembah batu. Di mana akal mereka? Tapi kita kaum muslimin hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memelihara kita. Dialah Rabb kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Rabbmu. Kenapa? Dia telah menciptakan engkau dan sebelum kalian. Nabi ditanya, ayyu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kau menyembah selain Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Kenapa semua yang tadi kami sebutkan tidak berhak diibadahi? Karena mereka bukan pencipta. Karenanya bukan punya hak. Mereka tidak punya hak diibadahi. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak. Karena dia seorang hamba, dia bukan Rabb kita. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Jamaahku, saudara yang dimuliakan Allah Azza Jalla. Penting kaidah ketiga adalah beriman kepada rukun-rukun iman harus sesuai dengan dalil dan aturan-aturan syariat. Bukan berdasarkan hawa nafsu dan bukan berdasarkan interpretasi atau penafsiran kita sendiri. Beriman kepada Allah ada pakemnya jamaah. Ada standarnya, bukan menurut kita yang penting beriman, tidak ada standarnya. Oleh karenanya beriman kepada Allah Azza Jalla harus betul-betul sesuai dengan dalil. Misalnya orang-orang filosof, para filsafat, mereka mengatakan Allah yang menciptakan bumi ini, alam semesta ini,
Tapi alam semesta ini adalah sesuatu yang azali. Ya. Bersifat qadim. Alam ini bersifat qadim. Ini penafsiran dari mana? Ini banyak menyimpang adalah orang-orang filosof. Mereka mengatakan alam ini ada sejak Allah itu ada. Nah ini. Padahal kata Nabi SAW, kana Allah walam yakun syai'un ghairuk. Adalah dulu Allah sendiri, sebelumnya tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Tapi orang-orang filosof mengatakan alam semesta ini ada sejak dulu, sejak qadim. Ya. Ini tidak betul. Ya. Kemudian juga beriman kepada malaikat. Bahwa kita ini mengimani malaikat betul-betul hakiki ada. Ja'ilul malaikah, kata Allah, dialah yang menciptakan malaikat. Ada yang punya sayap 2, ada yang 3. Dan kita meyakini hakikatnya ada. Ya Allah Ta'ala, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kata Allah SWT, sungguh Muhammad telah melihat Jibril di atas ufuk yang terang benderang. Namun sebagian orang menganggap malaikat itu tidak ada hakikatnya. Itu hanya bisikan-bisikan jiwa. Ini dari mana ini? Tidak punya dalil. Mereka mengatakan surga dan neraka itu hanya motivasi agar kita beramal. Hakikatnya enggak ada katanya. Surga dan neraka diantara adalah akidah kita. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Kita harus meyakini bahwasanya neraka ada, surga itu ada, bahkan sudah ada hari ini, sejak kemarin sudah ada. Uiddat, sudah disiapkan. Tapi sebagian orang menafsirkan itu hanya motivasi, hakikatnya ini hanya simbol kebaikan dan simbol keburukan. Kita tidak. Mengimani Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah mengenalkan dirinya, itu yang harus kita imani. Mengimani semua perkara-perkara gaib sebagaimana dalil datang kepada kita, tidak kita tafsirkan menurut hawa nafsu kita. Iya. Misalnya orang-orang Syiah, mereka beriman, mereka mengatakan Al-Quran yang kita pegang hari ini Al-Quran yang sudah terdistorsi, nggak asli kata mereka. Tidak boleh. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga keasliannya. Tapi orang Syiah datang mengatakan Al-Quran yang ada sekarang, Al-Quran sudah tidak asli, yang asli ada pada sama mereka. Tidak boleh. Kemudian juga beriman kepada Nabi sesuai dengan sifat-sifat mereka. Orang-orang Yahudi mengimani Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kita kaum muslimin mengimani semua mereka. Orang Nasrani mengimani Isa, orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa, tapi keduanya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut beriman. Walaupun mereka beriman kepada nabi-nabi sebelum kita, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak disebut beriman. Hanya kita kaum muslimin yang hari ini disebut beriman karena kita mengimani seluruh rukun-rukun iman dengan sempurna dan komprehensif. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga misalnya ada kaum yang mengatakan ada nabi sebelum Nabi SAW, orang-orang Ahmadiyah. Mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW masih ada nabi. Pendiri mereka yang disebut nabi ini jelas menyimpang. Bahkan hari ini di Indonesia kita masih dapati ada orang yang masih mengaku-ngaku sebagai nabi. Ini tidak benar. Dan celakanya di Indonesia hampir semua aliran sesat ada. Dan yang paling celaka adalah banyak yang pengikut-pengikutnya. Ada orang yang mengatakan pernah bertemu Jibril. Saya pernah bertemu dengan ada orang yang mengatakan saya ketemu Jibril, saya dikasih ini. Dan kita percaya. Padahal Jibril tidak lagi turun setelah Nabi dan Rasul terakhir sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, hendaknya kita terus memperbaiki, mengevaluasi keimanan kita karena ini adalah syarat, inilah kebahagiaan kita. Kata Allah Azza Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan, mereka lah yang akan beruntung, selamat di dunia apalagi di akhirat nanti, dan mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.